Kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu. Dan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia. Ya, salah komunikasi aja di bawah itu, salah mengkomunikasikan saja. Bisa urusan kayak gitu sampai presiden. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada. Dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan hak-haknya. Pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam jadi sorotan. Di pulau ini, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam beserta PT Makmur Elok Graha milik pengusaha Tommy Winata akan membangun kawasan industri perdagangan hingga wisata terpadu. Proyek yang ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah ini menjadikan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional 2023. Salah satunya datang dari Xinyi Glass Holding Limited. Produsen kaca dan panel surya terbesar kedua di dunia asal Tiongkok itu menanamkan investasi awal senilai 175 triliun rupiah. Pemerintah berharap proyek tersebut juga membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Penetapan Pulau Rempang sebagai lokasi proyek strategis nasional atau PSN bukanlah tanpa konsekuensi. Pasalnya, pemerintah harus menggusur lebih dari 7.500 jiwa dari 16 kampung tua. Rencana relokasi ini kemudian ditolak masyarakat yang terdampak proyek tersebut. Tak hanya sosialisasi, mediasi dengan masyarakat juga dilakukan pihak terkait. Namun sayangnya upaya itu tak juga menemukan titik temu. Pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Kamis 7 September, bentrok antara warga dan petugas gabungan akhirnya pecah. Warga menolak petugas pengukuran tanah yang akan memasang patok di lokasi proyek. Untuk mengendalikan massa, polisi menembakkan gas air mata. Dalam bentrok tersebut, 7 warga dijadikan tersangka. Bentrok kembali terjadi Senin 11 September saat warga unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. 43 warga ditangkap pasca kericuhan tersebut. Upaya pemerintah mendatangkan investor yang berujung konflik dengan masyarakat setempat disayangkan banyak pihak. Di antaranya datang dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. PBHI menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Terkait kasus di Rempang, Batam,
Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jokowi juga menyebut bahwa masalah di Rempang terjadi akibat kurangnya komunikasi. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Investigasi terkait bentrokan di Pulau Rempang juga dilakukan Komnas HAM. Ada 4 titik lokasi yang didatangi, termasuk sekolah, pemukiman, serta mendengarkan langsung keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa bentrokan tersebut. Dan saya minta keterangan kronologi dari Pak Kepala Sekolah, ataupun kalau perlu ada saksi-saksi yang bisa dihadirkan, sejauh mana penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi menimbulkan korban dan kerugian bagi sekolah, khususnya bagi siswa. Upaya mencari titik temu terkait relokasi warga tak henti dilakukan. Apalagi pemerintah mematok target pengosongan Pulau Rempang di 28 September mendatang. Meski demikian, warga tetap menolak direlokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi. Kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Dan Senin lalu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang telah teratasi. Hal ini dicapai usai berdialog dengan warga serta tokoh adat di Pulau Rempang. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai anak hak kesulungan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui, dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Tak bisa dipungkiri, banyak manfaat yang bisa dipetik seiring masuknya investasi asing di tanah air. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan kesejahteraan. Namun, masuknya modal asing ke dalam negeri jangan sampai mengesampingkan hak hidup rakyat atas ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang tak kalah penting, hasil investasi harus bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk